Halo teman-teman, setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Sejak 2011, Dewan Keamanan PBB telah memperkenalkan setidaknya 10 RUU untuk menghukum Suriah atas pelanggaran hak asasi manusia atau penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil. Namun, semua yang terjadi setelah itu seperti cerita lucu, 3 dari 5 anggota tetap, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, selalu menyetujui RUU tersebut, sementara Rusia dan Cina memilih veto. Akibatnya, sanksi pada gilirannya dibuang ke tempat sampah. Cina selalu memihak Rusia, yang akan kita bahas nanti. Adapun Rusia, mereka tidak hanya membantu Suriah melawan sanksi PBB, tetapi juga secara aktif mendukung tentara pemerintah untuk menyerang pasukan musuh asing. Mengapa mereka melakukannya? Mari kita cari tahu bersama. Setelah Perang Dunia Kedua, Timur Tengah menjadi salah satu front dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan ingin menjadi saudara besar di kawasan itu, jadi mereka secara aktif mendukung negara-negara Arab untuk menarik mereka ke pihak mereka. Pada tahun 1946, Uni Soviet mengirim perwakilan diplomatik untuk berbicara di Dewan Keamanan PBB menyerukan Prancis untuk menarik pasukannya dari Suriah. Sebelumnya dalam Perang Dunia Pertama, ketika Kekaisaran Ottoman runtuh, negara-negara Barat bersatu untuk membagi fragmen kekaisaran, termasuk Suriah. Tidak hanya secara lisan, Uni Soviet juga menjanjikan dukungan militer untuk membantu Suriah berperang jika Prancis sengaja tidak menarik pasukannya. Berkat bantuan aktif itu, Suriah benar-benar merdeka pada tahun 1946 dan mereka menganggap Uni Soviet sebagai dermawan. Meskipun pada tahun 1948 pecah perang antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Suriah. Uni Soviet diam-diam memihak Yahudi karena mereka berharap negara itu akan mengikuti rezim komunis, dan menjadi sekutu di Timur Tengah. Dengan memberikan bantuan militer tidak langsung melalui Cekoslowakia, mereka membantu Israel memenangkan konfrontasinya dengan negara-negara Arab. Namun, upaya mereka sia-sia ketika orang-orang Yahudi ingin bermain-main dengan Barat, dan menolak menjadi satu-satunya junior Uni Soviet. Pahit karena dikhianati, Uni Soviet berbalik mendukung negara-negara Arab. Pada akhir 1950-an, mereka memberi Suriah sekitar 294 juta dolar bantuan, setara dengan hampir 3 miliar dolar saat ini. Pada saat yang sama, Uni Soviet mentransfer berbagai senjata dan membantu negara itu melatih para perwira, serta teknik tempur. Berkat dukungan kuat dari Uni Soviet, pada tahun 1967 Suriah, Mesir dan beberapa sekutu mereka menjadi percaya diri untuk berperang melawan Israel. Namun, hanya dalam 6 hari mereka runtuh. Bukan karena senjata yang ketinggalan zaman, tetapi karena Israel menerapkan taktik pencegahan, dengan cepat melumpuhkan seluruh angkatan udara negara-negara Arab. Dalam waktu singkat, mereka merebut semenanjung Sinai Mesir dan dataran tinggi Golan Suriah. Penghinaan itu sulit ditelan, mereka terus membalas dendam. Pada tahun 1971, Suriah mengizinkan Uni Soviet untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Tartus. Di satu sisi, untuk membantu negara ini mempertahankan, di sisi lain, mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka di Laut Mediterania, serta mendukung armada Laut Hitam yang ditempatkan di semenanjung Crimea. Pada tahun 1973, pada hari libur Yahudi yang paling penting, Yom Kippur, pasukan Arab yang dipimpin oleh Suriah dan Mesir tiba-tiba menyerang Israel. Awalnya, mereka mencapai beberapa keberhasilan ketika mendorong lawan mereka jauh ke dalam wilayah. Namun, kemudian sekutu Israel, Amerika Serikat, ikut campur. Uni Soviet juga membawa penasihat dan senjata, yang mengarah ke perang proksi antara dua negara adidaya terbesar di dunia. Perang berlangsung lebih dari 2 minggu dan pertempuran itu bimbang. Khawatir perang akan meningkat, Amerika Serikat dan Uni Soviet duduk bersama untuk bernegosiasi dan menyelesaikan semuanya dengan damai. Akibatnya, Israel mengembalikan seluruh semenanjung Sinai ke Mesir dan menormalkan hubungan dengan negara ini. Namun, dataran tinggi Golan tidak dikembalikan ke Suriah. Negara-negara Arab dengan getir menendang Mesir keluar dari federasi dan ingin terus berperang dengan Israel. Namun, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat tidak mengizinkan perang berlanjut. Adapun Suriah, meskipun tidak memenangkan konflik, setiap saat, mereka selalu aktif didukung oleh Uni Soviet.
Oleh karena itu, mereka menjadi junior yang sangat setia dari Uni Soviet. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Suriah segera mengakui Rusia sebagai negara penerus, dan hubungan mereka menjadi semakin kuat. Ketika Mesir dan Yordania, dua sekutu dekat, berbalik ke Amerika Serikat secara bergantian. Untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama antara kedua negara pada tahun 2005, Rusia menghapus utang 9,6 miliar dolar ke Suriah. Sebagai imbalannya, negara itu berjanji untuk menjadi salah satu pembeli terbesar senjata Rusia. Ini juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan memperluas pangkalan militer mereka di Tartus. Menghadapi hubungan yang memburuk dengan Barat serta seringnya kapal perang as melewati Bosporus ke Laut Hitam, Rusia perlu memiliki perhitungan untuk pertahanan dari jarak jauh. Pangkalan militer di Tartus memungkinkan mereka untuk mengawasi situasi di Laut Mediterania. Kapal perang bersenjata nuklir di sini juga dapat segera menanggapi keadaan darurat. Karena pentingnya itu, ketika Suriah pecah dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan pemberontak pada tahun 2011, Rusia secara aktif mendukung tentara Presiden Assad untuk mengalahkan pemberontak. Selama 3 tahun berikutnya, banyak negara secara tidak langsung ikut serta dalam perang saudara, termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Mereka telah memberikan senjata dan pelatihan militer kepada faksi-faksi pemberontak, termasuk koalisi Kurdi dan Arab. Amerika Serikat menuduh Presiden Assad menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil dan ingin menghancurkan kediktatorannya. Selain itu, mereka berulang kali mengusulkan kepada PBB untuk menghukum Suriah, tetapi diveto oleh Rusia. Begitu pemerintahan Assad jatuh, Rusia akan kehilangan sekutu dekat dan tidak akan mampu mempertahankan pangkalan militer di negara itu. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya mereka harus melindungi saudara mereka yang setia. Pada tahun 2014, pasukan pemerintah berulang kali kalah dalam pertempuran, ketika pemberontak menguasai hampir setengah wilayah di utara. Di tengah kekacauan itu, pasukan pemerintah beruntung, organisasi teroris ISIS memperluas cabangnya dari Iran hingga Suriah. Mereka sangat kuat dan ingin mengambil alih seluruh negeri. Menyadari kemungkinan ancaman baru bagi dunia, Angkatan Darat AS mengalihkan fokusnya dari pemerintah Suriah ke ISIS. Akibatnya, pemerintah Assad menghindari lawan yang kuat dan menambahkan kekuatan kontraterorisme bebas dari AS-1. Pada 2015, ISIS menyalip pasukan pemerintah dan pemberontak untuk menjadi yang paling kuat di Suriah. Menghadapi risiko bahwa Assad tidak dapat bertahan, Rusia langsung mengirim pasukan untuk mendukung. Angkatan udara mereka bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengebom pangkalan-pangkalan teroris. Ini adalah fase perang yang menarik karena dua kekuatan besar melihat satu sama lain sebagai musuh yang berada di pihak yang sama. Sejak 2017 setelah mengklaim telah melenyapkan ISIS, AS tiba-tiba menyerang pangkalan militer pemerintah Suriah di Provinsi Idlib. Karena mereka percaya bahwa Assad mengabaikan peringatan sebelumnya, terus menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Amerika Serikat mengandalkan intelijen palsu dan melanggar hukum internasional. Mereka segera mengadakan pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB. Namun pertemuan itu hanya untuk iseng saja karena tidak ada yang mengaku salah. Pada April 2018, Amerika Serikat dan sekutunya melakukan serangan udara lain terhadap pasukan pemerintah Suriah di Pangkalan Tias. Karena mereka terus menuduh Assad menyerang warga sipil dengan senjata kimia. Sejumlah pasukan mereka yang hadir di Suriah meningkat, menimbulkan kecurigaan di media internasional. Apakah AS ingin menghancurkan rezim Assad? Namun, hal tak terduga terjadi pada Desember 2018, Presiden Donald Trump memerintahkan penarikan semua pasukan AS dari Suriah. Dia berpendapat bahwa berpartisipasi dalam perang ini, selain menghabiskan uang dan kehilangan banyak tentara, tidak membawa manfaat apapun bagi Amerika Serikat. Keputusan Trump membuat banyak orang bingung, bahkan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengundurkan diri karena tidak bisa meyakinkan Presiden. Berkat itu, dengan bantuan Rusia, rezim Assad telah mengatasi badai secara damai hingga hari ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.